Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11C Perlindungan Kesehatan Hutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad Nurul Huda dengan NIM 24542579 KT 1086. Perkenalkan, nama saya Hanifah Arifina Kazanah dengan NIM 5427779 KT 10811. Perkenalkan, nama saya Lestiani dengan NIM 24538 259 KT 0710. Perkenalkan, nama saya Happy Nail Najah dengan NIM 2454199 KT 10789. Perkenalkan, nama saya Ida Asifa dengan NIM 2454450 Perkenalkan, nama saya Hanifah Eka Parasputri dengan NIM 245395509 KT 10748. Perkenalkan, nama saya Nadira Fatiara Putri dengan NIM 245437726 KT 1084. Perkenalkan, nama saya Karisma Rizky Dewanto dengan NIM 245433870 KT 10858. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang gangguan antroposentris yang dilakukan oleh manusia di dalam pengelolaan hutan. Baik, keberhasilan program PHBM atau pengelolaan hutan bersama masyarakat di Perum Perhutani perlu ditunjang dengan adanya lembaga masyarakat desa hutan yang bersedia memelihara kelestarian hutan serta menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani. Perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap stakeholder yang dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan tersebut juga menjadi sumber daya yang dapat memicu munculnya konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan. Konflik tersebut jika tidak dikelola dengan baik, maka akan memunculkan dampak negatif yang akan dirasakan oleh setiap stakeholder maupun yang akan dirasakan oleh sumber daya hutan itu sendiri. Dan pada keadaan hutan di Indonesia saat ini dapat diidentifikasi karena berada dalam kondisi kritis. Bukan hanya disebabkan oleh fenomena illegal logging, tetapi juga kebiasaan masyarakat desa hutan yang secara implitis memberikan kontribusi terhadap kerusakan ekosistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam gangguan. Ragam gangguan itu bersifat domino efek, yaitu saling terhubung antara satu gangguan ke gangguan lain. Seperti kurang berkembangnya investasi yang akan memberikan efek dengan rendahnya pembangunan hutan tanaman dan minimnya pengendalian, penggalakan, dan perdagangan kayu liar karena kurangnya investasi atau modal yang diberikan oleh investor. Pada poin keempat, yaitu meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak dikelola dengan baik. Ketika banyak kawasan hutan tidak dikelola dengan baik, maka pertumbuhan dari tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang di dalam hutan tersebut tidak jadi optimal karena mungkin disebabkan beberapa hal seperti pengelolaan tanah yang kurang baik, sehingga dapat menurunkan produktivitas dari hutan tersebut. Yang kelima itu adalah merosotnya ekonomi masyarakat yang ada di dalam ataupun di sekitar hutan tersebut. Ketika hal yang terjadi, maka pendapatan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan menurun ketika hutan rusak dan tidak dapat memberikan sumber daya hutan yang biasanya digunakan mereka sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ketika hutan ini rusak, maka mereka akan kehilangan akses ke sumber daya ini sehingga ekonomi mereka merosot dan menghadapi kesulitan finansial atau keuangan. Gangguan terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan atau PHBM dapat memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan bagi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Seperti yang pertama, yaitu kurangnya perkembangan investasi, stagnasi ekonomi, peningkatan pengangguran, dan memperburuk kemiskinan. PHBM yang buruk dapat menghalangi berbagai peluang investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Seperti yang pertama, kurangnya perkembangan investasi karena hutan yang dikelola secara tidak berkelanjutan seringkali merusak daya tarik daerah tersebut bagi investor. Lalu, stagnasi ekonomi yaitu ketika sektor yang terkait dengan hutan terganggu karena tanpa pengelolaan yang baik, potensi ekonomi dari hutan dan sumber daya alam lainnya tidak dapat dimaksimalkan. Dalam peningkatan pengangguran, yaitu jika hutan tidak dikelola dengan baik, sektor ini akan terhambat dan menyebabkan banyak orang kehilangan mata pencaharian mereka yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pengangguran. Yang terakhir, memperburuk kemiskinan, yaitu maksudnya bagi banyak komunitas lokal, hutan adalah sumber utama pendapatan.
Masyarakat yang hidup di sekitar hutan sering bergantung pada sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh gangguan PHBM dapat mengurangi akses mereka terhadap sumber daya ini, yang menyebabkan peningkatan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Lalu yang kedua, kerusakan hutan, yaitu kehilangan keanekaragaman hayati, bencana alam, dan perubahan iklim. Pengelolaan hutan yang buruk dapat merusak keseimbangan ekosistem dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar. Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor dan perubahan iklim hutan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur iklim global. Salah satunya melalui proses penyerapan karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer, dan ketika hutan dihancurkan atau dikonversi menjadi lahan lain seperti perkebunan atau pemukiman. Selain itu, hilangnya hutan juga mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap CO2 yang memperburuk dampak perubahan iklim seperti cuaca yang ekstrim, peningkatan suhu global, dan naiknya ke permukaan laut. Lalu yang ketiga yaitu mengurangi produksi oksigen dan mempersulit kualitas udara. Gangguan pada pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau PHBM, seperti penebang raya atau kebakaran hutan, dapat mengurangi jumlah pohon yang menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Selain itu, kerusakan hutan meningkatkan polusi udara karena emisi gas rumah kaca dan partikel yang membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Lalu yang keempat yaitu kemiskinan kronis dan penurunan pendapatan. Jika PHBM terganggu, masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencarian seperti hasil menghasilkan kayu atau akan kehilangan akses atau berkurangnya hasil alam, menyebabkan penurunan pendapatan. Ini dapat memperburuk kemiskinan, memicu ketidakstabilan ekonomi lokal, dan meningkatkan ketergantungan pada bantuan eksternal. Menurut Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136 KPTS DIR 2001, pengelola hutan bersama masyarakat PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan yang diwujudkan secara optimal dan proporsional. Selanjutnya adalah strategi pengendalian melalui PHBM. Jadi, LMDH Sumber Tani terus melakukan sosialisasi dan pendekatan secara komunikasi perorangan agar masyarakat desa sadar akan pentingnya sebuah lembaga tersebut, sehingga mereka mau berpartisipasi untuk menjadi anggota aktif. Kemudian, yang terakhir adalah tabel di mana pendekatan aksi bertemu dengan persoalan oposisi. Contohnya, pengembangan integrasi LMDH Sumber Tani meminta bantuan kepada stakeholder-stakeholder di luar mereka untuk mengembangkan lembaga. Dengan oposisi, LMDH Sumber Tani bekerja sama dengan pendamping sosial untuk membantu dalam menyadarkan minat masyarakat desa. Yang kedua ada aksi integrasi LMDH Sumber Tani terus melakukan sosialisasi agar masyarakat desa sadar akan pentingnya perubahan. Dengan oposisi, LMDH Sumber Tani terus berkoordinasi dengan Perum Perhutani. Selanjutnya, karena lembaga ini ada berkat program PHBM, sehingga sekarang LMDH Sumber Tani masih terus melakukan koordinasi dengan pihak Perum Perhutani apabila terdapat kebijakan atau aturan-aturan yang berkaitan dengan hutan dan masyarakat. Selain itu, strategi pengendalian melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat atau yang singkatannya PHBM bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara konservasi hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PHBM melibatkan kolaborasi kesejahteraan antar perum perhutani dan masyarakat dengan fokus pada partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya hutan. Membangun kerjasama dengan pendamping sosial untuk mendampingi masyarakat desanya. LMDH Sumber Tani telah meminta bantuan kepada salah satu lembaga swadaya masyarakat atau singkatannya LSM di awal pembentukan LMDH Sumber Tani. LSM adalah lembaga swadaya yang bertanggung jawab untuk mendampingi masyarakat di sana selama proses perubahan berlangsung. Secara perlahan, berubahnya pola pikir masyarakat desa yang kini menyadarinya
penting untuk keberadaan hutan dan pentingnya kesejahteraan bagi mereka sendiri. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kontribusi yang dilakukan oleh kelompok kami.